Saya Muhammad Barata Putra Gusti selaku kelompok dari topik ini. Di sini juga ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Hananda Alamsyah, lalu ada Wisnu Adi Laksono, lalu ada Setiawan, ada Wahyu Haryanto dan Julfi Musayi. Oke, lanjut next slide berikutnya. Terus. Baik, buat pada slide ini akan memberikan kesempatan untuk Alamsyah untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hananda Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan gambar dari konsep aplikasi ini. Jadi pada aplikasi ini kita akan mengambil barang dari pabrik, lalu pabrik akan mengirim barangnya ke pusat, lalu pusat akan mengirim barangnya lagi ke cabang. Next, selanjutnya. Jadi aplikasi ini berkonsep toko tabung gas yang mempunyai banyak gudang. Gudang-gudang itu ada dua jenisnya, yaitu gudang pusat dan gudang cabang. Jadi gudang pusat berfungsi untuk mengontrol barang dari gudang cabang. Dari gudang cabang, baik barang masuk maupun barang keluar, barang pre-order dan laporan para cabang. Sedangkan gudang cabang hanya berfungsi untuk mengkonfirmasi. Sedangkan gudang cabang hanya berperan sebagai request stok gas pada gudang pusat dan mengirimkan laporan-laporan hasil penjualannya, baik itu barang masuk maupun barang keluar pada gudang pusat. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani Setiawan. Nah, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang saya membuat forum login ini adalah agar sistem atau aplikasi yang terhubung ke dashboard admin menjadi aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang saya membuat forum login. Forum login ini adalah agar sistem atau aplikasi yang terhubung ke dashboard admin menjadi aman. Maksud dan tujuannya itu forum login ini adalah agar tidak sembarang orang dapat masuk ke dalam dashboard admin tersebut. Nah, slide selanjutnya adalah di sini ada tampilan halaman UI login. Yang dimaksud halaman UI login ini adalah forum login ini sangat penting untuk mengamankan sebuah dashboard admin atau yang lain agar tidak sembarang orang yang dapat masuk. Nah, ketika username dan password yang dimasukkan tidak sesuai atau salah, maka secara otomatis akan menolak atau tidak masuk ke halaman selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu Ya, ini adalah dashboard ya. Ya, ini adalah dashboard. Jadi dashboard di sini berfungsi untuk menampilkan total barang dari keseluruhan, baik itu pusat maupun cabang. Jadi di sini di dashboard ini sudah dilakukan perhitungan totalnya, dan di dashboard juga tertulis ada nama barang, kode barang, dan juga jumlahnya. Next. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini seperti yang tadi saya bilang,
tertulis ada kode barang. Kode barang ini kode barang dari setiap barang yang ada pada gudang, lalu nama barangnya sesuai nama barangnya dan jumlahnya. Next. Oke, ini adalah merupakan codingan dari user ya. Namun jika dilihat dari sini, sepertinya sih sudah tidak kelihatan ya. Jadi coba lanjutkan next slide berikutnya. Oke, ini adalah contoh halaman user, di mana user ini kita bisa memasukkan username. Namun untuk mengakses form ini membutuhkan hak akses sebagai admin atau pusat ya. Jadi si pusat ini bisa memasukkan username bebas beserta dengan password, lalu nama lengkap, jenis kelamin, terus juga ada email, hak akses, dan nomor HP. Nah, jadi kalau misalkan hak akses dari user tersebut adalah admin, maka otomatis setelah dia melakukan login, maka dia akan terpental ke form admin. Tapi ketika dia memiliki akun dengan hak akses cabang, maka otomatis dia bakalan kelempar ke form cabang. Oke, next. Next lagi. Oke, ini adalah contoh tampilan dari toko, di mana toko ini merupakan data master. Jadi data master itu ada user, ada toko, sama produk. Jadi kalau misalkan data master itu tidak ketergantungan ya, kecuali user nanti. User itu bergantung dengan toko. Next. Dari toko ini. Oh iya. Ini adalah sorry, jelasin. Mundur lagi ke yang toko deh. Oke, yuk. Tambahin yuk toko yuk. Saya Wayu Prianto. Saya akan menjelaskan tentang mencari toko. Untuk toko ini kita bisa mengakses di halaman input ID. Handphone jauhin dari laptop. Dari input ID ini terus diteruskan ke nama toko, lalu alamat. Nanti akan keluar data sebagai berikut ini di bawah ini. Terus selanjutnya ini adalah UI udah. Selanjutnya adalah ini adalah halaman UI produk. Di halaman UI produk ini, add produk itu akan terdiri dari input ID, nama barang, dan alamat, dan berat barang, dan kuantiti. Dari barang itu kita akan menginput barang dari sini, input barang, lalu ditampilkan ke alamat cabang, lalu ke lalu ke nama barang. Dan ini adalah contohnya. Selanjutnya adalah barang masuk apa? Oke, gue yang jelasin. Yoi, barang masuk gue yang jelasin. Mikrofon matiin dong. Oke, jadi di halaman UI barang masuk ini, sebenarnya barang masuk ini bisa dilakukan oleh admin sama cabang. Jadi kalau misalkan si pusat ya, bedanya kalau misalnya pusat itu dia barang masuknya langsung dari pabrik, jadi nggak ada nomor invoice. Tapi kalau misalkan cabang itu ada nomor invoice. Biasanya cabang itu dapat kiriman dari pusat atau dari cabang lainnya.
Jadi dia harus pakai nomor invoice. Cuman kalau misalnya admin atau pusat dia nggak perlu karena langsung dari dari pabrik. Terus juga kalau misalkan form barang masuk pada cabang, jadi kalau misalkan nomor invoice itu dimasukkan oleh cabang, maka otomatis barang keluar yang dikirimkan dari pusat statusnya berubah. Apabila barang tersebut belum diinput oleh cabang, maka statusnya adalah proses. Tapi ketika barang dimasukkan ke dalam cabang, maka toko yang mengirim barang tersebut statusnya akan berubah. Barang tersebut dikirim oleh siapa, ke gudang mana, dan tanggal berapa barang tersebut diterima. Next. Next. Oke. Next. Barang keluar. Oke. Ini adalah tampilan barang keluar. Bisa dilihat. Ini adalah tampilan UI dari admin. Jadi kalau misalkan admin itu dia ada di transaksi, kode barang, nama barang, tanggal keluar, quantity, gudang tujuan, nama penerima, dan tanggal menerima. Jadi kalau misalkan barang ini keluar dan barang itu belum sampai, maka gudang tujuan, nama penerima, dan tanggal menerima itu adalah on proses. Tapi kalau misalkan barangnya udah sampai, dia bakal muncul gudang tujuannya kemana, nama penerimanya siapa, dan tanggal menerimanya itu tanggal berapa. Oke, next. Oke, silakan Julfi. Oke, di sini saya akan menjelaskan stok dan di sini ada halaman stok, halaman UI stoknya. Nah, fungsi stok itu adalah untuk melihat stok di gudang atau di gudang pusat atau di cabang itu masih ada atau tidaknya. Nah, jadi di setiap cabang memiliki user masing-masing, tapi dia tidak bisa melihat stok dari cabang lainnya. Dan ketika dia habis, dia nanti bisa untuk memesan lagi ke pusat. Nah, ketika pusat habis, nah nanti pusat langsung memesan lagi ke pabriknya. Supaya nanti di pusat, dari pusat dikabarin lagi untuk ke cabang bahwa stok di pusat itu ada atau tidaknya. Dan di situ ada contoh kode barangnya. Ada 2 kode barang, misalkan. Dan fungsi stok ini di sini ada jumlahnya. Ketika misalkan barang ada yang keluar, itu nanti jumlahnya bakalan berkurang. Dan ketika ada yang masuk, jumlah barang itu pasti bertambah. Oke. Sekarang adalah return. Jadi untuk admin ataupun cabang, kalau misalkan dia mau return barang, mau ngebalikin barang gitu, dia itu harus menunggu persetujuan dari pusat. Jadi kalau misalkan statusnya masih not approved, si pusat ini nggak bisa atau si pusat atau cabang dia nggak bisa ngelakuin return karena statusnya masih not approved. Tapi ketika statusnya udah jadi approve, mereka bisa mengirim barang return tersebut ke pusat lagi untuk dikembalikan dengan yang baru. Next. Ini adalah halaman pre-order. Pre-order adalah memesan barang. Jadi kalau misalkan stoknya udah mulai menipis, kita bisa melakukan pre-order. Jadi kalau misalkan statusnya udah approve juga, dia bisa melakukan pemesanan barang. Oke, ini adalah untuk judul PPT ada sedikit kesalahan, harusnya judulnya adalah request bukan return. Jadi request ini adalah kumpulan permintaan return sama pre-order baik dari pusat ataupun cabang. Jadi si pihak pusat ini dia itu bisa menerima request. Jadi kalau misalkan cabang pengen ngebalikin barang yang rusak, jadi si admin ini tinggal ngelihat request aja. Nanti dia bakal muncul sendiri. Oh, cabang ini pengen return nih, pengen ngebalikin barang karena barangnya cacat misalkan. Nanti si si pusatnya ini ngecek dulu stok toko lain tuh ada berapa gitu. Oh ternyata stoknya tinggal sedikit. Oke, dia setujuin. Cuman kalau stoknya masih banyak bisa ditolak. Oke, next. Ini adalah all. All ini adalah form dimiliki oleh admin, di mana si admin ini bisa ngecek
stok dari cabang. Gitu. Misalkan dia pengen ngelihat transaksi barang masuk juga bisa, mau lihat transaksi barang keluar juga bisa, mau lihat transaksi return juga bisa, mau lihat transaksi pre-order pun juga bisa. Oke, next. Oke, ini adalah contoh workflow, di mana workflow ini akan saya coba implementasikan. Karena kebetulan laptop yang saya gunakan adalah untuk record juga, jadi mungkin agak sedikit ribet ngelihat workflow sama implementasinya. Oke, sekian untuk presentasinya. Di sini saya akan coba untuk melakukan implementasi. Sorry dimatiin. Untuk menjalankan aplikasi, tentunya hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyalakan XAMPP terlebih dahulu, yaitu menyalakan Apache dan juga MySQL. Kita harus nyalakan terlebih dahulu untuk menjalankan aplikasi. Oke, lalu setelah itu kita pastikan kita berada di dalam localhost. Lalu folder yang telah kita buat dalam file XAMPP htdocs. Lalu setelah itu kita coba untuk melakukan username, di mana sebelumnya saya sudah membuat username dalam sistem dengan nama Bart02 dan passwordnya adalah user. Oke. Jadi ini adalah contoh dari tampilan dashboard. Tampilan dashboard adalah milik pusat atau admin, di mana tampilan ini bisa menampilkan dashboard. Lalu juga ada barang masuk, barang keluar, return, dan pre-order. Oke. Di sini sudah ada stoknya 4/12. Dan ini sesuai dengan barang masuk serta barang keluar. Kalau misalkan bisa dihitung. Oke. Di sini saya coba untuk melakukan transaksi menambahkan user. Sebelumnya di sini sudah ada user, yaitu dengan nama cabang. Di sini saya coba untuk memasukkan user baru. Saya ingin menambahkan user ini sebagai cabang. Oke, jadi saya pilih cabang. Contoh di sini misalkan saya masukkan user dengan nama misalkan Esa Unggul. Oke. Username Esa Unggul, passwordnya 123 dan juga nama lengkapnya Esa Unggul. Oke. Jenis kelamin laki-laki. Di sini kita asal aja emailnya. sgul@gmail.com. Oke. Masukkan nomor HP. Lalu kita insert. Oke. Setelah kita insert, maka data akan muncul di sebelah sini. Nah, data ini bisa diedit ataupun di-delete. Contoh saya akan mengedit data ini. Edit. Username kita ganti, L-nya 2, Esa Unggul. Kita update. Nah, maka data akan terupdate. Di sini username-nya berubah menjadi Esa Unggul, L-nya 2. Kita juga bisa menghapus data ini. Nanti kita hapus, kita delete. Oke. Setelah kita delete, maka data pun akan terhapus juga. Jadi kita tetap memiliki 2 user, yaitu cabang dan juga Bart02 ini. Lalu transaksi lainnya adalah kita akan coba untuk memasukkan toko baru. Misalkan di sini saya bikin ID-nya TK003. Misalkan nama tokonya adalah contoh bebas saja. Alamatnya kita bebas saja juga. Oke, lalu kita insert. Nah, dan ini juga akan muncul. Nah, jadi data ini terhubung. Misalkan di sini ada toko ya. Nah, lalu di transaksi ini, misalkan ada transaksi, oh enggak, jadi data master ini dia terhubungnya dalam langsung ke database-nya langsung gitu. Jadi si toko ini langsung terhubung oleh si usernya. Oke. Di sini nanti tokonya kan sebelumnya ada 2. Kalau misalnya kita lihat di sini jadi nambah, jadi ada 3. Tuh. Oke, transaksi lainnya juga adalah dalam data master kita bisa nambah produk baru. Kan di sini saya ingin menambah produk baru ya. Namanya LPG misalkan. Berat barangnya di sini dalam contohnya misalnya 3 kilo. Kita insert. Nah, data juga muncul. Di sini juga kita bisa melakukan edit terhadap data, misalkan namanya kita edit. Bisa juga. Lalu kalau misalkan kita mau hapus datanya juga bisa kita hapus. Kita delete. Oke, data pun terhapus. Lalu
Ada transaksi lainnya, misalkan barang masuk. Karena ini langsung dari pabrik, maka dia tidak memerlukan nomor invoice. Kan di sini ada barang masuk, Bright Gas tanggal hari ini, misalkan 8/19. Lalu kita masukkan kuantiti barangnya. Misalnya kuantiti barang 12. Sorry, misalkan 4. Nah, oke, sorry. Bisa kita lihat dalam Bright Gas ini stoknya ada 8 ya. Misalkan kita lakukan transaksi masuk lagi misalkan dengan merek yang Bright Gas tanggal hari ini juga. Kita masukkan kuantitinya 2. Jadi seharusnya barang yang ada di sana ada 10. Kita lihat transaksi lainnya, kita lihat stok. Nah, dan data pun nambah ya menjadi 10. Lalu di sini ada transaksi keluar. Nah, misalkan di sini saya ingin melakukan transaksi keluar ya. Misalkan saya pilih barangnya Bright Gas. Lalu tanggal hari ini kuantiti barangnya yang saya masukkan misalkan 1. Di sini ada di transaksi ya. 1. Tadi kan stoknya 8 ya. Harusnya berubah menjadi 9. Oke. Sini TK2 kita bisa lihat stoknya pun berkurang menjadi 9. Nah, di dalam transaksi keluar, ini kan ada status ya. Gudang tujuan on proses, nama penerima on proses, tanggal menerima on proses, dan status juga on proses. Nah, di sini juga ada kode barangnya. Kode barangnya TK strip 2. Oke, kita langsung coba implementasikan ke dalam cabang. Oke. Cabang. Nah, sini kita coba untuk melakukan transaksi masuk. Kita pilih kode barang yang tadi. Nah, memang ini nggak langsung otomatis karena biasanya kalau barang keluar itu biasanya ada yang namanya stroke ya. Nah, stroke itu kan biasanya kita input secara manual gitu. Jadi kita tinggal masukin aja nomor invoice-nya. Tadi nomor invoice-nya adalah TK strip 2. Tanggalnya berarti besoknya. Lalu kuantitinya adalah 1. Oke. Saya lakukan insert. Oke. Setelah data insert, maka kita akan lakukan logout. Kita masuk lagi ke dalam pusat. Masukkan passwordnya. Oke. Kita lihat dalam transaksi keluar. Nah, apabila nomor faktur yang tadi dimasukkan, lalu status di sini pun juga berubah. Yang sebelumnya proses, sekarang menjadi delivered, di mana di sini ada gudang tujuannya, yaitu cabang. Di sini juga ada nama penerimanya, yaitu juga cabang, dan tanggal menerimanya. Nah, sudah tanggal menerimanya, dan statusnya pun berubah menjadi delivered. Transaksi lain juga ada yang namanya return. Kita bisa melakukan return barang. Kuantitinya pun juga bebas, mau berapa aja. Tanggalnya hari ini misalkan, keterangan cacat misalkan. Cacat. Baik pusat ataupun cabang, ketika melakukan return, maka otomatis dalam request pun akan muncul. Nah, di sini ada ID tokonya. ID toko ini bakal tersambung dengan username. Jadi ID tokonya ini, nama tokonya ini, ID transaksinya R2. Ini pengen melakukan return barang. Misalnya barangnya cacat, kita setuju atau enggak. Misalkan kita setuju, accept. Nah, maka di dalam return ini, dia pun juga akan berubah menjadi approve. Nah, barang yang tadi udah approve, jadi kita bisa melakukan pengiriman barang. Begitupun juga dengan pre-order. Jadi kalau misalkan pusat ataupun cabang melakukan pre-order, maka otomatis dalam request pun juga akan muncul. Misalnya habis stoknya. Oke, insert. Nah, di sini pun status juga masih not approved. Jadi di request pun juga otomatis akan muncul request. Nah, pre-order pun muncul kan, ID transaksinya ini, kode barang ini, nama barang ini ya kan. Kita pun juga bisa mengaccept-nya. Kita accept. Nah, apabila kita pindah ke dalam pre-order lagi, maka status pun juga berubah menjadi approve. Nah, dalam all, misalkan kita ingin melakukan pengecekan stok terhadap toko cabang, misalnya jenis transaksinya stok. Jadi kalau misalkan kita kosongkan ini, dari tanggal ke tanggal kita kosongkan, maka dia otomatis bakal mencari data secara keseluruhan.
Nah, ini adalah stok dari toko cabang. Bisa kita lihat, ini adalah stok dari toko cabang. Kita kembalikan lagi. Lalu misalkan kita ingin melihat transaksi barang masuk dari si cabang ya. Kita lihat. Nah, di sini juga ada transaksi dari cabang. Ini barang masuk yang tadi telah kita input ya. Oke, lalu kita kembali back. Kita juga bisa melihat laporan dari toko kita. Misalkan transaksi masuk. Nah, dalam transaksi barang masuk ini ada 4 transaksi ya. Di sini kita bisa lihat tanggalnya, tanggal 18, 19, 19, dan juga 18. Jadi misalkan kita buat laporan nih, transaksi barang masuk. Misalnya kita kosongkan, maka dia akan menampilkan data secara keseluruhan. Ya. Lalu kita kembali lagi, kita pilih barang masuk. Tadi kan tanggal 18, jadi kalau misalkan kita pilih dari tanggal 17 sampai ke tanggal 19, kajian teleponnya nggak akan muncul. 17 sampai 19 ya. Oke, kita kembali lagi. Misalkan kita pilih barang keluar, barang masuk. Yang ingin kita pilih tanggal 18 ke atas, berarti tanggal 17 nggak ada kan. Jadi dari tanggal 18 kita insert. Nah, 18, 19. Misalkan kita ingin melihat data transaksi barang masuk dari tanggal 19 aja gitu. Nggak usah dari 18, nggak usah dari 19. Kita lihat. Nah, maka tanggal 18-nya pun juga nggak akan muncul. Jadi cuma tanggal 19-nya aja. Tuh. Begitupun sebaliknya, misalnya kita ingin melihat dari tanggal 1 sampai tanggal 18. Tanggal 19-nya nggak usah. Jadi kalian bisa isi aja yang ke tanggalnya. Jadi dari tanggalnya kita kosongkan. Jadi kalau misalnya dari tanggal kita kosongkan, itu dari transaksi awal sampai ke transaksi yang kita inginkan. Misalnya sampai ke tanggal 18. Kita lihat, nah maka dari tanggal awal sampai 18 yang muncul. Tanggal 19-nya nggak akan muncul. Oke. Terus, nah request ini kan bisa antar toko ya, bukan cuma pusat doang gitu. Coba kita masuk ke cabang. Oke. Kita akan melakukan transaksi return barang ya. Misalnya ini tampilan cabang ya, bisa dilihat username-nya adalah cabang. Misalnya kita ingin melakukan return karena barangnya cacat sebanyak 12 buah gitu. Dia ingin melakukan return barangnya tanggal segini. Saya bisa misalkan transaksinya adalah cacat. Oke, kita insert. Oke, ini ada tampilan cabang di mana cuma ada dashboard, transaksi lainnya sama laporan. Kita kembali lagi. Kita masuk ke dalam pusat. Sebelumnya cabang kan melakukan return barang ya. Maka dalam request pun juga akan muncul. Jadi ini ada ID tokonya, ID toko si cabang. Di sini juga ada nama-nama tokonya. Ada transaksinya, kode barang, nama barang, quantity, tanggal dia melakukan, keterangan, dan statusnya not approved. Karena kita belum nge-proof-nya. Misalkan kita accept. Nah, berarti data pun berubah menjadi proof. Kita kembali ke cabang. 1, 2, 3. Kita login. Nah, jika kita lihat dalam transaksi return, nah maka status pun berubah menjadi approve. Jadi yang bisa mengubah status ini cuman pusat. Jadi cabang nggak bisa melakukan approve ini. Tuh. Oke, sekian dari aplikasi kami. Mohon maaf apabila aplikasi kami ini masih banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.